Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Kami mohon bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan dan mengejawantahkan firman-Mu dalam hidup kami. Semoga dengan bantuan daya Roh Kudus-Mu itu, kami mampu membuka telinga dan hati kami untuk semakin mencintai firman-Mu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk mampu dengan sungguh-sungguh mengimani sabdamu itu dan mencoba mempraktekkannya konkret dalam perutusan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, mengapa orang mencari Yesus? Ketika mereka menemukannya, apa yang mereka harapkan? Banyak orang berusaha mencari tahu tentang Yesus, tetapi ketika mereka menemukannya, banyak yang kecewa. Ada yang mengatakan ia pembual, pembohong, antek iblis, jin kafir, dan lain sebagainya. Ada yang berhasil tinggal beberapa saat bersamanya, namun sampai di titik tertentu mereka jenuh dan pergi meninggalkannya. Ada yang berani memilih untuk tinggal bersama dia, meski terseok-seok untuk mengikutinya. Ada yang menjadi pengamat, ada yang menjadi tukang kritik, ada yang menyangkal, bahkan ada yang menjadi pengkhianat. Lantas pertanyaan reflektif untuk kita, siapakah Yesus bagi kita? Dan kita sering bertemu dengannya dalam setiap perayaan-perayaan liturgi, perayaan iman yang kita hadiri. Lukas menggambarkan Herodes dengan kata cemas. Ia cemas tak kalah mendengar nama Yesus disebut-sebut di Siantaro, daerah kekuasaannya Galilea. Kecemasannya itu diperparah oleh kabar bahwa Yesus adalah Yohanes yang bangkit kembali, padahal ia sudah dipenggal. Ada juga yang mengatakan ia adalah Elia atau nabi-nabi dahulu yang muncul kembali. Herodes bertanya-tanya dalam kecemasan, dan karenanya ia berjuang untuk bertemu dengan Yesus. Herodes banyak mendengar tentang Yesus, tetapi apa yang didengarnya? Ia mendengar banyak mujizat dilakukan, lebih lagi ia mendengar bahwa banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Kabarnya lagi, ia juga mendengar sayup-sayup orang mengatakan Yesus adalah Mesias sang Raja yang telah dinubuatkan dalam tradisi orang Yahudi. Meski Herodes mendengar, hatinya tuli terhadap ajaran-ajaran disampaikan Yesus. Ajaran Yesus tak pernah sampai ke telinga bahkan hatinya. Orang boleh mengaku Kristen, namun tidak banyak yang memberikan seluruh diri mereka untuk tunduk dan taat pada ajaran Kristus. Banyak yang membuka telinganya, namun tidak sedikit yang menutup hatinya. Berapa banyak orang Kristen yang abai terhadap ajakan Kristus untuk memberi makan mereka yang lapar, melawat orang-orang sakit, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, mengunjungi mereka yang dipenjara, dan membantu fakir miskin serta anak-anak yang terlantar. Berapa banyak yang bertekun di bawah ajarannya yang diwariskan kepada para rasul dan sampai ke magisterium gereja, dan dengan sikap yang taat.
Tujuan terselubung membuang ajaran utamanya tentang kasih dan ketaatan dan memanipulasi ajaran Kristus untuk membenarkan ajaran dan tafsiran pribadi atas kitab suci. Saudara-saudari terkasih, Kristus memanggil kita untuk mau kembali memperbaharui diri, bermetanoia, berrekonsiliasi dan bertobat, membuka telinga dan hati untuk mendengarkan ajarannya, dan berjuang menjadi saksi-saksinya, menjadi garam dan terang bagi dunia ini, menjadi berkat bagi semua orang, sehingga kita memperoleh kebahagiaan dan keselamatan kekal. Ya Tuhan Yesus, ampunilah kami bila sering hanya ingin tahu tentang-Mu tanpa benar-benar membuka hati untuk percaya. Bebaskanlah kami dari keterikatan pada dosa, kesombongan, dan kuasa yang menutup mata iman kami. Jadikanlah kami pribadi yang sungguh rindu melihat Engkau, bukan dengan mata duniawi, melainkan dengan hati yang penuh iman. Semoga setiap sabda-Mu membimbing langkah kami, dan setiap perjumpaan dengan sesama semakin menyingkapkan wajah-Mu. Tolonglah kami agar kami hidup sesuai dengan firman-Mu dan tampak dalam kesaksian nyata dalam hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.